Informasi yang tersaji, cerita menginspirasi, semua ada di sini di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan juga semangat ya hari ini. Nah, ini adalah siaran perdana kita di hari Selasa ya, di tahun 2024 di Ekonomi Kreatif. Wow. Nah, kali ini tentunya bersama saya Gina Febriana yang akan menemani pemirsa semua untuk bisa bertemu dan juga menyaksikan kreativitas dari UKM-UKM yang ada di Sumatera Utara. Nah, kali ini juga ada yang berbeda loh pemirsa. Biasanya pemirsa disambut dengan beberapa lagu ya, tapi hari ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani seorang keyboardis di samping saya ya. Halo, Bang Rizky, apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya. Pokoknya Bang Rizky akan menemani saya terus ya. Jangan lupa Bang Rizky harus nanya loh. Iya, siap. Ada pertanyaan ya pasti Ada, disiapin ya. Nah, pemirsa juga bisa bertanya tentunya di line interaktif kita di 0811 6100 386. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik pemirsa ya. Kita akan bahas tentang pemanfaatan limbah kain perca nih. Ngomongin soal pemanfaatan limbah kain ya, tidak hanya pastinya kita untuk membantu mengurangi limbah ya, pastinya kita harus menciptakan produk-produk unik yang berkelanjutan. Inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan sisa-sisa kain dapat memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Nah, tema kita hari ini adalah inovasi pemanfaatan kain perca menjadi karya inspiratif bersama dengan dua orang yang sangat luar biasa. Ada wanita cantik yang akan menemani kita. Yang pertama yaitu ada Mbak Eka Rahmadewi. Halo Mbak Eka. Apa kabar? Sehat ya, luar biasa. Sebelum kita tanya-tanya produknya, pasti kita juga akan berkenalan dengan wanita cantik berikutnya ya. Di sini ada Mbak Surani. Hai Mbak Surani, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Semangat ya hari ini ya. Oke, nah pastinya awal tahun baru ya, di tahun yang baru menjalani tahun 2024 harus penuh dengan semangat ya pemirsa ya. Jadi hari ini juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk pemirsa ya. Siapa tahu yang ingin membuka peluang usaha seperti Mbak Eka dan juga Mbak Surani ini mungkin bisa menjadi ide ya, ataupun yang ingin tanya-tanya, ingin menjadi apa ya, berkolaborasi ya untuk bisa semakin berkembang usahanya. Nah, ini saat yang tepat tentunya. Oke, kayaknya ada telepon ya. Baru awal udah ada telepon. Oke, nah Mbak Eka, saya mau langsung tanya nih karena udah gak sabaran ya. Mbak Eka, ini kan limbah kain perca ya? Iya, benar. Biasanya kan kalau udah limbah, yang namanya limbah gitu ya, kita juga bingung untuk memanfaatkannya menjadi apa. Tapi ini bisa nih jadi produk ya. Sebelum tanya soal produk-produk dari Mbak Eka dan juga Mbak Surani, mungkin saya tanya ini dulu deh, kegiatannya lagi sibuk apa sekarang? Oke, kalau saya saat ini mengajar, selain membuat produk-produk kerajinan, mengajar di salah satu kampus. Oh, berarti ini ibu dosen ya? Harusnya saya panggilnya ibu dong. Oke, ibu dosen. Oh ya, oke Mbak Eka berarti ngajar di salah satu kampus yang ada di Sumatera Utara. Iya. Oke, tapi di sisi lain juga punya usahanya yaitu pemanfaatan limbah kain perca. Iya, Gitu benar. ya? Oke, kalau Mbak Surani sama? Iya, sama saya sekarang aktif mengajar di STQ Pangeran Antasari. Oh, oke, ibu dosen kita juga Iya. ternyata ya. Tapi ngajar apa nih? Produktif di Tata Busana. Oh, di Tata Busana. Oh, masih Program nyambung studi ya? Tata Busana. Sama Iya. usahanya ya. Tapi Iya. kalau Mbak Eka, Sama, kita Sama, sama-sama di Tata iya. Busana. Sama-sama di Sama-sama Tata sama Busana. Rani, satu alma mater. Iya. di mana?
Kita satu alma mater di Universitas Negeri Negeri Medan. Medan. Oh di Unimed, oh sama dong sama saya ya. Oh reuni kita ternyata ya. Tapi beda jurusan, satu fakultas bahasa dan seni ya. Tetanggaan tetangga ya kita. ternyata. Iya. Oke, nah ini kan kita bahas soal pemanfaatan limbah kain perca ya, dan mungkin kita akan berkenalan dulu dengan produk-produknya nih pemirsa apa aja. Seperti yang saya pakai di sini, ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh Mbak Eka dan juga Mbak Rani ya. Ini apa namanya nih Mbak Eka? Boleh dibilang itu milineris ya, kalau bahasa busananya itu milineris, yaitu kelengkapan busana. Jadi bisa juga dia kembali lagi ke aksesoris. Nah, fungsi pakainya itu misalnya kalau pakaian kita tuh tidak berkerah untuk blusnya, bisa digunakan gitu. Jadi bisa lepas pasang ya. Itu boleh dijelaskan ya, itu dibuat dari kain perca dengan teknik patchwork. Gitu. Berarti ada tekniknya juga ya ternyata Iya. ya. Ini pemirsa nyadar nggak sih saya ini pakai kain perca? Mungkin ada yang nggak sadar ya, karena nih style-style yang seperti ini saya sering lihat beberapa kayak mana ya, kayak oni-oni gitu ya, kayak oni dari Korea gitu ya, pasti modelnya tuh seperti ini gitu ya. Tapi ini ternyata dari kain perca. Kalau misalnya pakaiannya polos nih, saya kan lagi pakai pakaian polos nih ya, bisa diaksesorisin dengan namanya apa tadi Mbak? Aksesoris kerah. Iya, aksesoris kerah ya. Apa tadi namanya? Milineris. Milineris namanya ya. Pelengkap busana. Oke, busana. Terus apa lagi nih produk-produknya? Kebetulan di situ kita ada Hope Art. Hope Art itu untuk sebagai hiasan dinding. Nah, kalau yang untuk kecil-kecil itu mungkin karena percanya tadi terbatas, kita bisa buat seperti aksesoris, seperti hiasan jilbab dan lain-lainnya. Kemudian ada berbagai tempat pentul, karena kalau misalnya kita anak busana kan kita suka itu pakai pentul ya. Jadi dengan adanya itu sangat membantu buat kita ketika kita mau berproduksi gitu. Jadi tempat pentulnya jadi nggak bercecer pentulnya gitu. Oke, di situ juga ada tas ya di sebelah Mbak Rani. Pemirsa boleh lihat ya, di sana juga ada produk tas. Iya, ini tasnya. Nih, itu dia produk tas. Oke, terus ada taplak meja juga ya. Itu bisa dipakai. Aksesoris juga. Terus ada apa lagi Mbak Rani? Aksesoris ya. Aksesoris. Iya, terus ada dompet juga nggak sih tuh? Iya, dompet kecil ya. Mungkin gunanya karena itu dibuat dari kain perca dengan ukuran mungkin sisa-sisa kain yang kecil ya. Terus dimanfaatkan dari dompet kecil mungkin untuk uang receh ya, mungkin uang receh digunakan gitu. Jadi berguna untuk itu gitu. Oke, tapi idenya tuh dari mana sih? Awal mulanya dulu ceritanya gimana kok kepikiran untuk bisa buat karya dari kain perca, Mbak Eka? Oke, kalau saya sendiri karena kita basicnya dari busana kan, produksi kain kita banyak, bahan-bahan tekstil kita ada, kemudian itu kan pasti numpuk banyak kan, lama-lama belum berkarung-karung tuh biasanya kita tuh numpukin, kemudian ini mau dibikin apa ya, mau kita buat apa gitu. Jadi ternyata setelah kita buat, misalnya kita buat busana kan kasih pelengkap seperti yang disampaikan tadi, bikin aksesoris dan lain-lain, ternyata ada yang suka gitu. Jadi semenjak itu kita berinovasi untuk membuatnya. Kemudian selain untuk mengurangi juga limbah ya, jadi selain kita bisa mempercantik diri, mungkin kita juga bisa berkontribusi ya untuk lingkungan seperti itu. Iya betul banget. Tapi berarti selain jadi dosen, tentunya Mbak Rani dan juga Mbak Eka ya selain sibuk untuk mengajar, juga membuat baju juga pasti ya? Iya. Namanya tetap busana ya? Busana. Oh baju apa tuh yang biasa dibuat? Itu beda-beda ya? Banyak sih jenisnya. Jadi kan ada, kalau busana ini kan ada berbagai kesempatan gitu ya. Kalau misalnya customernya mau pesan blus gitu dengan desain seperti ini ya kita buat gitu. Bisa jadi desainnya dari mereka atau dari kita, kembali lagi ke kita. Customernya itu kan, oh saya mau minta desainkan seperti ini dengan bahan ini gitu. Dari tahun berapa nih Mbak Rani mulai fokus untuk buat limbah kain perca ini? Kalau fokusnya itu untuk busananya saya kebetulan SMK ya, dari SMK terus melanjutkan ke perguruan tinggi itu ya udah proses produksi busana. Tapi kalau untuk kain percanya ini mulai tahun 2014 ya, 2014 gitu. Jadi ketika buat busana tuh ada sisa kain percanya, misalnya sesuai dengan desainnya ya, untuk hiasannya kita buat korses dari kain percanya, jadi mengurangi limbah itu tadi gitu.
Oke, berarti udah termasuk lama ya dari Iya. tahun 2014 ke tahun 2023 ya. Iya. Berarti sudah banyak dong barang-barang dari limbah kain perca ini yang udah dipakai sama masyarakat kita gitu ya. Iya, Wah, luar alhamdulillah. biasa. Tapi ini ketemunya memang udah lama juga berarti ya, kan udah satu alma mater nih berarti. Apa ya? Memang dari dulu join untuk buat ini nih, Mbak Eka sama Mbak Rani. 2017 ya. 2017 karena kita sama-sama bertugas di tempat yang sama. 2017. Kita sebenarnya rupanya kakak adik lah ya gitu. Iya. Jadi rupanya ketemu pas kita sama-sama di situ gitu. Kalau waktu masa perkuliahan mungkin saya selesai, Rani mungkin baru masuk. Oke. Iya. Tapi sebelum itu ya, minat masyarakat untuk bisa menggunakan produk-produk hasil dari limbah kain perca ini banyak nggak peminatnya? Kalau ditanya soal minat ini tergantung individunya sebenarnya. Targetnya itu siapa? Kalau misalnya seperti kebanyakan itu cewek ya, perempuan itu lebih cenderung suka gitu. Tapi lihat lagi mereka lebih sukanya apa gitu. Bisa aja nanti kalau produksinya seperti hiasan, dekorasi dan lain-lain itu mungkin cenderung mungkin usia sekolah dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya seperti kerah itu, kemudian tas dan lain-lain itu mungkin yang ke arah yang lebih produktivitasnya tinggi lah gitu. Jadi tergantung kebutuhan setiap usia itu dengan minat produknya. Oh begitu ya, karena juga produknya banyak ya yang dihasilkan. Iya. Nah kali ini saya mau ulik lebih dalam nih mengenai proses pembuatan sama bahan-bahannya juga seperti apa ya. Mungkin ke proses pembuatan dulu nih. Proses pembuatannya ini Mbak Rani sama Mbak Eka terjun langsung untuk membuat atau ada stafnya juga yang membuat? Nah, kalau di saya gitu ya, Ya. jadi bisa terjun langsung, tapi kalau misalnya udah permintaan banyak mungkin nggak bisa dibuat sendiri ya, pasti ada yang bantuin gitu untuk dalam pengerjaannya gitu. Jadi nggak sendiri. Berarti kalau misalnya permintaannya banyak, ada yang bantuin ya? Ada Iya, stafnya berarti iya, ya? Iya, benar. Tapi kalau masih dalam permintaannya sedikit, masih dikerjain sendiri? Iya, jangkauan mungkin 5 atau berapa gitu bisa buat sendiri. Oke, Gitu. nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai produk hasil dari limbah kain perca ini menjadi suatu karya yang inovatif ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tentunya tetap saksikan Ekonomi Kreatif. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang.
masih bersama kita di sini di Ekonomi Kreatif. Kita masih membahas tentang inovasi pemanfaatan kain perca menjadi karya inspiratif bersama dengan Mbak Eka dan juga Mbak Rani di sini. Tadi Mbak Eka dan Mbak Rani juga sudah jelasin ya bahwasannya pemanfaatan limbah kain perca ini pastinya bisa mengurangi limbah ya dari kain-kain yang sudah tidak terpakai menjadi produk yang berguna dan pastinya akan memberikan nilai tambah ya dengan produk yang dihasilkan. Nah, kali ini juga ternyata ya backgroundnya Mbak Rani sama Mbak Eka adalah seorang dosen, seorang pengajar ya, luar biasa. Namun juga di sela-sela waktunya masih sempat untuk bisa menghasilkan produk yang sangat berguna tentunya untuk kita gunakan. Nah, kali ini Mbak Eka, Mbak Rani, sebenarnya untuk ngerjain satu produk itu waktunya berapa lama sih? Kalau untuk produknya ini sendiri tergantung kerumitannya sih. Kalau misalnya kayak aksesoris yang kecil ukurannya, mungkin tuh sangat sebentar gitu ya. Paling lama mungkin 10 menit kita udah selesai gitu. Yang penting bahannya tersedia. Yang lama itu kadang harus memilah gitu. Namanya juga limbah kan. Kita harus pilah nih bahannya. Mana yang bisa kita pakai, mana yang harus kita buang. Tapi kalau sudah tersedia ya mesti lebih cepat. Oke, kita juga penasaran gimana sih proses pembuatannya. Kita akan lihat satu tayangan video berikut ini. Nah, pemirsa, ini dia. Kita akan lihat beberapa hasil karya dari Mbak Rani dan juga Mbak Eka ya. Mbak Eka, ini apa nih? Ini ada hop art. Ini korsasenya yaitu hiasan. Yes. Kemudian ini tempat pentul. Nah, ini hop art juga. Masih dengan tempat pentul. Jadi ini diletakkan aja di atas meja bisa. Jadi nggak usah ada yang harus dipakai di gelang tangan gitu, itu nggak, itu di atas meja. Yes, tergantung juga ya kalau misalnya ada request yang bisa dipakai ke gelang tangan juga bisa ya? Ada juga. Oke, Mbak Rani berarti kalau membuat suatu produk ini by request atau dari ide-ide Mbak Rani dan Mbak Eka sendiri? Tergantung sih, ada juga dari ide, ada juga by request ya. Misalnya gini, yang pertama misalnya dari ide kita nih, kalau misalnya diposting gitu ya di sosial media, oh tertarik orang, kita produksi lagi gitu. Terus ada juga yang misalnya dari kitanya seperti ini, ada request boleh nggak ditambahi seperti ini gitu. Nah, kebetulan kan limbahnya ada, kita buat, kita tambahkan ke produknya gitu. Oke, tapi yang paling banyak di request produk apa? Kebetulan seperti handbag ya, atau pouch. Pouch pouch itu. ya? Iya, kayak dompet kecil. Kayak dompet kecil gitu ya? Pouch gitu. Itu kan apa ya dibilang unik sih kalau pakai limbah perca itu tadi. Kan misalnya dia dengan teknik patchwork itu, atau memang bahan dasarnya dengan limbah perca yang ukuran agak lebih besar ya. Terus kemudian untuk hiasannya atau dekoratifnya bisa dari perca itu juga dibuat jadi korses. Jadi itu ada seperti kayak seperti itu kan ada pita tuh. Nah, itu salah satu contoh korses mungkin yang paling sederhana ya teknik jahitnya gitu. Berarti ada banyak teknik ya yang digunakan. Benar. Namanya juga tata busana ya. Jadi produk yang dihasilkan juga punya keunikan sendiri ya, ada yang bulat gitu ya, ada yang teknik korses tadi ya, pita gitu ya. Tapi yang paling sulit requestan ataupun pembuatan produknya yang mana nih produknya, Mbak Rani? Mungkin di patchwork itu sih yang kayak seperti ini, apa namanya nih, lover ini, taplak meja itu. Karena kan di situ tekniknya kita harus menyatukan motif jadi bentuk baru ya. Karena kain perca itu enggak semuanya sama. Iya, gitu. motifnya juga kayak segi 6 gitu ya, segi 6 digabung-gabungin banyak sih bisa gitu bentuk ya. banyak. Yang mbaknya pakai itu segi 4 ya, persegi. Nanti persegi ada yang ya. bentuk geometris yang lain, atau teknik yang visualisasinya itu bervolume gitu. Gitu. Jadi banyak. Bang Rizky gimana, tertarik kah kira-kira untuk belajar? Tertarik? Oh, nggak mau main keyboard aja? Jangan deh Bang, main keyboard aja. Nggak usah jahit ya. Tapi Mbak Rizky, apa nih? Pengen nanya apa kira-kira? Ada yang mau ditanya nih. Bagaimana cara mendapatkan stok kain perca tersebut? Oh iya benar juga. Dapat stoknya dari mana ini Mbak Eka? Kalau karena kita produksi busana,
pasti stok kita ada gitu. Tapi kan itu tadi sebelum kita memproduksi itu tadi kita harus pilah dulu gitu. Jadi nggak semua. Kebanyakan memang kita cenderung dengan berbahan yang katun kan. Ada misalnya bahan ada yang agak melangsai gitu kan, ada yang bahannya agak lebih kaku gitu. Jadi disesuaikan. Jadi sejauh ini kita dapat stok mungkin dari hasil sisa dari produksi kita, karena kan 15% itu pasti akan ada yang terbuang dari produksi busana gitu. Paling nggak kalaupun memang kita bisa dapat, sekarang udah ada yang jual sih sebenarnya untuk kain perca itu sendiri. Mungkin itu salah satu upaya mungkin ya untuk meminimalisir kali limbah tekstil. Jadi udah ada juga yang jual dalam ukuran-ukuran kecil untuk perca. Wah, limbah aja dijual ya? Iya. Iya, beneran tuh ya? Beneran. Wah, berarti sebenarnya semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik ya? Iya, berarti benar. ya, oke. Tapi pernah nggak membeli itu? Maksudnya karena saking kurangnya bahan ataupun bahan utama untuk buat kain perca karena orderan, pernah nggak beli dari penjahit-penjahit lain gitu? Kalau ke penjahit lain mungkin karena kita banyakkan temennya gitu. Jadi kita bilang aja kita butuh bahan nih, ada yang seperti ini enggak gitu. Ternyata ada, ya udah tinggal mix and match aja sama Free punya aja kita. ya? Berarti modalnya free dong ya? Iya. Modalnya mau mengerjakannya. Iya. Modalnya adalah kreativitasnya ya yang tinggi ya. Benar. Harus Karena ide itu kan mahal gitu. harus punya ide-ide juga ya. Tapi ngomongin soal ide ya, berarti ide untuk buat ini tuh dapatnya dari mana? Karena kan model-model itu kan banyak ya, model tas itu pasti banyak, model pouchnya tadi pasti banyak. Barani dapat ide itu dari mana? Kalau saya tuh mungkin ada yang kita kan punya sosial media ya, Yes. tapi nggak pure ya itu yang kita contek itu nggak. Kita modifikasi lagi untuk berinovasi supaya tidak karya orang lain yang kita ambil atau jiplak gitu. Ya seperti itu sih. Oke, ngomongin soal harga deh ya, penasaran juga ya. Kalau harga kisaran dari berapa sampai berapa, Mbak Eka? Kalau harga sendiri sih, kalau dari yang kecil mungkin ada yang 5.000. Oh, Kalau misalnya kayak Hope Art ini mungkin sekitar range-nya antara 80, 100 itu yang kecil ya. Kan ada yang besar lagi, terus ada kerumitannya lagi gitu. Jadi termasuk teknik-tekniknya tadi. Walaupun kayak seperti clover itu kan kecil kan, tapi kan tekniknya itu agak rumit gitu. Kita harus mengguntingi sesuai itu, kemudian menyetrikanya satu-satu, sticknya kecil-kecil satu-satu gitu. Jadi memang kecil, kesannya kecil gitu, tapi pengerjaannya yang rumit. oke. Berarti untuk soal harga tergantung dari Teknisnya. kerumitan jenisnya dan waktu Iya. pengerjaannya juga ya. Dan paling susah tuh yang kecil-kecil yang Hope Art tadi ya. Semakin kecil produknya ataupun kain percanya juga semakin sulit ya berarti ya. Teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya. Nah, dari proses pembuatan ya selama ini dibuat gitu ya. Kira-kira pernah nggak buka kelas karena ataupun minta bantuan siapa gitu ya? Karena saking banyak yang orderannya nih, Mbak Eka. Kalau buka kelas sejauh ini siapa temen yang mau belajar kita welcome gitu. Kita nggak ada harus ini kita buka kelas ya untuk hari ini. Tapi ketika ada yang minat saya mau belajar nih, yaudah kita silahkan gitu. Oke. Kita terbuka bagi siapa aja yang mau gitu. Untuk Yes. yang mau belajar gitu. Tidak ada sih untuk harga atau gimana. Yang penting dia punya minat, ayo kita ajarin. Oh, berarti kalau soal harganya nggak usah dipikirin ya. Yang penting kalau mau belajar oke. Apalagi ibu-ibu ya yang di rumah mungkin nggak ada kegiatan ataupun pengen punya kegiatan ya yang menambah income tapi sambil jaga anak misalnya di rumah. Ini bisa gitu ya? Bisa Jadi memanfaatkan salah satu waktu. alternatif gitu ya. Iya, benar. Tapi sebenarnya Mbak Rani di kelas ya, waktu ini diajarin juga nggak sih sama murid-muridnya, sama Iya, siswanya? betul. Sesuai materi ya. Nah, nanti kemudian mungkin mahasiswa itu kan dia nggak semua ya dapat dari kita. Kita tuh sebagai motivator juga untuk mereka lebih kreatif gitu. Jadi yang saya ajarkan seperti ini, malahan mereka bisa lebih kreatif gitu. Jadi kayak dipancing gitu kan, seperti ini yang saya buat seperti ini. Kalian pasti bisa lebih gitu. Jadi namanya sekarang perkembangan teknologi, pastinya apalagi anak-anak sekarang ya lebih gimana ya namanya Lebih kreatif ya. Iya, lebih kreatif dia membangun ininya. Ide-ide itu lebih kreatif. Nah, tapi sejauh ini
ada kesulitan nggak bagi waktu antara menjadi pengajar ya, dosen dengan membuat usaha sampingan lah kalau bisa kita bilang ya, selain tadi juga punya usaha di bidang busana atau fashion, tapi juga memanfaatkan kain perca, Mbak Eka? Kalau ditanya soal membagi waktunya pastilah ada kendala gitu kan, karena dia nggak fokus kan gitu. Tapi karena kitanya memang minat, kitanya suka, se-efisien mungkin waktu, sekecil apa mungkin setengah jam, sejam itu kalau kita manfaatin udah jadi satu produk yang kecil gitu. Jadi balik lagi kalau emang sudah rasanya sudah minat, ya kita akan meluangkan waktu gitu. Walaupun yang dihasilkan itu kecil, sikit-sikit kan bisa nambah. Oke, kalau Mbak Rani gimana? Sama, nggak jauh beda gitu kan. Apalagi kan kebetulan anak saya tuh masih kecil gitu kan. Nah, di sela-sela waktu mengurus itu ya ada bahan kita buat gitu. Jadi nggak harus siap gitu kan. Misalnya bukan dari permintaan customer, tapi memang kita harus produksi itu karena ada limbah itu tadi kan. Dibuat apa nih? Kita langsung buat gitu. Ada waktu dikit dibuat, ada waktu sedikit dibuat gitu. Yes. Pokoknya sebisa mungkin selagi ada waktu ya. Iya, benar. Dikerjakan ya, meskipun nggak langsung siap gitu ya dalam satu hari ya. Tapi luar biasa loh, karena pasti banyak sekali kegiatan yang dilakukan, apalagi sudah mempunyai anak, sudah berkeluarga ya, tapi harus bisa bagi-bagi waktunya ya. Keren loh sebenarnya ya. Meskipun begitu tapi tetap punya ide-ide lain untuk bisa memanfaatkan limbah gitu ya. Apalagi limbah kain perca yang kadang-kadang kalau penjahit ya udah dibuang aja sampai bertumpuk tuh banyak ya. Tapi ini jadi produk yang menghasilkan. Nah, kira-kira sejauh ini ya, dari dulu, dari beberapa tahun sebelumnya, ini menjadi sesuatu usaha yang menjanjikan Kak untuk Mbak Eka dan juga Mbak Rani. Mbak Eka dulu. Kalau ditanya menjanjikan kalau memang kita mengerjakan itu fokus sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya bagi saya sendiri sih, ketika saya mau aja memulai gitu kan, kita kan mulai niat, kita mau ngerjakan, insya Allah yang lain pada datang gitu. Jadi karena makanya sampai hari ini kita sudah beberapa tahun menjalani, alhamdulillah kita masih berjalan hingga hari ini. Gitu. Ada aja ya orderan berarti ya? Iya, pastinya. Oke, asal mau aja buat produknya ya? Iya, benar. Berarti kita sebenarnya nggak usah takut nggak ada orderan dong? Oh, mantep dong. Oke. Nah, kali ini kita akan angkat telepon ya, karena ada satu telepon yang masuk di sini. Halo? Halo, selamat sore. Selamat sore Pak, semangat sekali Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Yudi Lokot ini dari Siantar. Yudi Lovers? Yudi Lokot dari Siantar. Ah, Yudi Lokot dari Siantar. Oke, pertanyaannya silakan. Ini Bu, mau ditanya. Ini kan kita baru mau ada usaha kecil-kecilan juga seperti ibu-ibu kita yang cantik-cantik nih. Oke. Nah, jadi ada kira-kira ini kan saya pakai kain kan yang biasa-biasa aja itu kan yang saya kumpulin dari tukang jahit, sisa-sisa kain perca itu. Nah, untuk yang bagusnya kira-kira jenis kain apa ya Bu yang bagusnya ya untuk buat yang hiasan dari kain perca kita ini? Nah, gitu aja Bu kira-kira pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Iya Bu. Oke, thank you. Segera kita jawab ya pertanyaannya. Nah, kira-kira kalau soal kain ya, kain apa sih yang bagus digunakan menjadi produk? Baik Kak. Kalau tadi menyimak bapaknya bilang udah ngumpulin kain ya? Ya udah. Bapaknya nggak jelasin kain apa gitu. Kalau seandainya tadi bapaknya jelasinnya kainnya renda atau kainnya katun, kita bisa arahkan, oh berarti kalau renda cantiknya bikin ini. Tapi boleh dong sekarang, kan jenis kain beda nih. Sekilas aja nih Mbak Eka jelasin kalau kain katun cocoknya untuk buat ini gitu ya. Kalau misalnya kain katun itu secara umumnya dia lebih banyak sih, gitu. Lebih banyak pengembangannya dari bahan katun itu lebih dengan pilihan warna, motif, dia itu jauh lebih banyak pilihan. Tapi kalau misalnya tadi terbatas misalnya seperti brokat lah ya, kita bisa juga bikin buat korses gitu, nanti kita bisa tambahin hiasan di situ. Itu dia. Tapi kalau secara umum memang sejauh ini didominasi dengan bahan katun. Didominasi dengan bahan katun ya. Kalau yang agak licin kainnya ya, itu bisa nggak jadi sifon ya, sifon. Ya. Mbak Rani bisa nggak jadi produk?
Bisa. Mungkin saya jelaskan dari yang kecil dulu ya. Oke. Seperti korses itu tadi diterapkan menjadi aksesoris. Jadi dari kain yang licin tadi Mbaknya bilang seperti sifon itu bisa jadi korses itu dengan teknik korsesnya. Ada tekniknya di solder atau apa dijahit jadi bentuk bunga. Ini contohnya pita. Ya kan, bisa jadi bentuk bunga, kuntum bunga gitu. Jadi dari kain yang licin tadi, seperti satin gitu ya, Roberto atau apa gitu. Berarti semua bahan sebenarnya bisa ya? Iya. Asal mau aja ya. Iya benar. Misalnya nih kami berdua mau nih sama Rizky gitu ya, mau belajar gitu ya sama Mbak Eka sama Mbak Rani gitu ya. Kira-kira ya berapa lama sih seseorang bisa menguasai teknik ataupun bisa buat satu produk gitu? Mbak Eka. Kalau Mbaknya mau aja, sekarang kita belajar mungkin 10 menit Mbak udah bisa bikin yang pita. Iya. Mantap juga, biasanya kita kalau mau. Kita buka usaha itu nih Mbak Rizky ya. Sebentar, yang penting bahannya tersedia ya kan, dan ada kemauan, udah deh 10 menit kita selesai jadi. Oh, tapi yang paling gampang buat apa nih Mbak Rani? Itu bros. Bros ya? Iya, gampang paling banget. gampang? Iya, gampang banget. Oh, bukan yang paling gampang tapal meja cuman petak gitu aja? Oh, itu mungkin karena yang gabung-gabunginnya tahap kedua susah ya? Iya. Oh, Tergantung sih, tergantung limbahnya dan tekniknya. Mau dibuat bentuk apa? Taplak meja itu tadi gitu. Oke, bisa lah ya Bang Rizky ya. Bang Rizky ada waktu kosong nggak? Atau setiap hari ngeband? Tiap hari ngeband. Nanti ya kita daftar ya. Oke pemirsa, nanti kita akan bakal omongin lebih lanjut mengenai inovasi pemanfaatan limbah kain perca menjadi satu karya yang inspiratif ya pemirsa. Pemirsa nanti yang ingin bertanya boleh silakan, kita buka line interaktif di 0811 6100 386 ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sik si bantu marikan di pajolet sama di kota kira mangkai si bambang kajula jula si bambang kajula jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media nomor satu bangsa. Oke pemirsa, kita masih di Ekonomi Kreatif ya, dan seru banget obrolan kita bersama dengan Mbak Rani dan juga Mbak Eka di sini masih bahas tentang pemanfaatan limbah kain perca. Ternyata banyak loh produk-produk yang bisa dihasilkan dan produk-produknya kreatif-kreatif banget. Bahkan ini bisa menjadi nilai tambah untuk kita ya, bisa menjadi pemasukan untuk teman-teman semua ya. Nah kali ini juga mungkin yang ingin mempunyai ilmu baru untuk bisa belajar memanfaatkan limbah kain perca mungkin ya, ataupun mungkin busana-busana yang di rumah yang nggak dipakai lagi, terus kita inovasikan jadi produk baru bisa juga nih ya Mbak ya. Kan itu limbah juga ya namanya ya. Nah nanti boleh kepoin juga nih Mbak Eka sama Mbak Rani ya yang ingin komunikasi langsung, boleh kasih tahu dong Instagramnya di mana nih Mbak Eka? Kalau untuk saya ini ada di Flowchick Handmade.
apa? Flowchic handmade. Flowchic handmade. Iya. Handmade. Oke, kalau Mbak Rani? Flowchic Rani underscore Galeri. Rani Galeri. Galeri. Oke, luar biasa ya. Nah, ini pasti banyak pertanyaan juga nih Bang Rizky. Karena tadi waktu iklan ya, Bang Rizky udah kasih tahu sama saya, Gin, aku nanya lagi dong, ada 10 pertanyaan lagi ya, benar Iya, kan? iya benar. 10? Enggak sampai 10 sih, Gina. Satu ya, satu boleh Satu ya? aja, Oke, boleh. silakan. Apakah produk-produknya sudah pernah diekspor? Terus kalau sudah pernah di negara mana aja? Terus yang kalau mungkin keluar kota kemana-mana aja? Kalau di saya belum sampai luar ya, tapi kalau luar kota udah. Kemana aja tuh kalau luar kota? Ke Sumatera Barat. Sumatera Barat? Iya, Oke. ke Jambi kemarin. Gitu. Luar biasa, berarti udah sampai beberapa kota di Indonesia ya. Mbak Eka juga ya, seperti itu ya? Iya, hampir Tapi sama. untuk memasarkan ini lewat mana? Kalau saya pakai sosial media saja. Sosial media digital ya. Pernah ikut pameran ini Mbak Eka, Mbak Rani? Baik, pernah. Iya, beberapa Beberapa kali ikut kali ya. ke pameran. Oke, ada penelpon lagi nih. Kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Gina. Oke, Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Gina, baik. Baik, dengan siapa namanya? Edward di Medan. Oh, Pak Edward di Medan. Mau tanya apa nih? Iya, saya mau nanya nih, untuk perawatan dari kain perca ini seperti apa agar ada saya beberapa buat kain perca gitu, cuman dia lapuk gitu, mudah lapuk. Berapa kali pemakaian dia udah nggak haus gitu kainnya. Untuk apalagi untuk dipakai untuk lap atau aksesoris lainnya gitu agar tidak mudah lapuk. Itu seperti apa perawatan dan pemilihan bahan untuk kain perca itu? Oke, terima kasih Pak Edward, itu Terima aja. kasih Mbak Gina, sukses terus buat narasumbernya. Terima kasih. Sudah menginspirasi ya. Terima kasih, sukses juga ya Pak Edward ya. Thank you so much. Oke, kita langsung jawab nih, gimana sih perawatan dari produk kain perca ini, kemudian pemilihan kainnya seperti apa supaya nggak cepat lapuk. Kalau misalnya pemilihan dari awal itu kan kita ada pecah itu kan di awal nggak langsung ngerjakan. Kita pasti pilah dulu bahan-bahan ini. Secara kalau misalnya bahan itu kita akan tahu sih teksturnya bagaimana gitu. Ini bahan ini masih bagus atau sudah rerak gitu. Jadi kalau memang sudah tidak baik maka kita tidak akan gunakan lagi gitu. Jadi kita sisihkan gitu. Kita prioritaskan untuk yang masih bagus. Tapi gitu pun kalaupun itu nanti bisa dipakai sebagai isian yang tadi tuh. Jadi sebisa mungkin seminim mungkin limbah itu tadi masih ada manfaatnya. Jadi bisa kita cacat atau kita gunting kecil-kecil kayak misalnya bikin tempat pentul, mungkin bisa diisi dalamnya. Tadi kan memang pakai busa gitu. Tapi kita bisa campur dengan guntingan kecil-kecil percanya gitu. Jadi kecil-kecil kan jadi ada busa nih diisi di dalam atau kapas lah ya bahasanya. Nah, jadi nanti kita cacah yang udah mulai lapuk itu kita bisa menambahi untuk volume dari bentuk itu sendiri gitu. Jadi lebih ketat aja, lebih kuat gitu. Berarti ada apa ya, penyortiran dulu di awalnya Iya, ya untuk melihat seperti itu. kainnya kuatnya seperti apa gitu ya, atau kain-kain yang udah mulai lapuk itu nggak boleh dijadiin produk, Utamanya. jadi produk isian yang tidak kelihatan juga bisa gitu ya. Terus kan ada juga nih kain-kain yang luntur gitu Mbak, yang takutnya bisa mengenai kain yang lain gitu ya. Untuk mengetahui kain yang bagus dengan kain yang luntur itu gimana nih Mbak Eka? Kadang kita setrika dulu kan, sebelum kan dipilah itu kan pasti bahannya kusut. Iya. Makanya walaupun dia pengerjaannya barang-barangnya kecil, tapi pengerjaannya cukup setelah kita pilah, kemudian kita setrika. Mungkin kadang-kadang kalau kita setrika kan kita pakai air ya, kita semprotkan gitu kan. Kita akan tahu tuh nanti akan terlihat luntur atau tidak gitu. Kalau misalnya yang cenderung sih kadang kayak berbahan batik itu kan pasti akan terasa dia akan lebih tekstur bahan itu akan terasa lentur atau enggak gitu. Jadi cara awal setelah dipilah kita potong-potong, kita setrika, kita berikan air itu akan tahu kalau misalnya bahan ini oh ini luntur nih gitu. Ini nggak bisa, harusnya disortir lagi. Tapi kalau untuk perawatan after menjadi produk ya, misalnya udah jadi produk tas atau produk taplak meja atau pouch gitu ya, perawatan untuk produknya sendiri ada perawatan khusus nggak Mbak Rani? Sebenarnya sama dengan produk-produk yang lain ya. Sebenarnya semakin sering dipakai semakin kuat mungkin ya, atau awet gitu. Ya. Tapi kalau misalnya yang dari kain perca ini kan bisa dicuci. Misalnya kotor bisa dicuci gitu. Dan kemudian
menjaga dari luntur itu tadi sebenarnya harus benar-benar kalau tadi udah siap dicuci ya benar-benar dikeringkan gitu. Jadi bisa awet sih sebenarnya, bisa jangka waktu yang panjang gitu digunakan. Gitu. Pastinya awet ya, Iya, asal jangan benar. direndam lama-lama mungkin Iya. bisa merusak kain, apalagi kain yang luntur ya. Iya, luntur terus kemudian mungkin seratnya itu menipis ya, jadi rerak ya bahasanya gitu deh. Oke. Nah, mungkin ke produknya lagi nih, Mbak Rani ya. Untuk produknya ini sendiri ya, untuk minat masyarakat untuk membeli produk-produk kain perca ini kan tadi udah disampaikan juga ya, paling banyak tuh pouch ya. Pernah nggak buat sesuatu yang unik yang memang susah gitu requestan dari customer? Sampai saat Atau unik ini deh, yang produk unik yang pernah di request, masih inget nggak apa? apa ya, mungkin kayak jadi minineris yang Mbak pakai gitu ya, tergantung yang ini bentuk ya. ya. Ini Bentuk memang unik sih. Kalau yang Mbak pakai itu kan namanya Iya. kerah rebah. Kerah rebah. Iya, Oke. iya. Jadi bisa dikatakan sebagai pelengkap, bisa jadi aksesoris karena itu tadi bisa lepas pasang gitu. Kemudian dia kan to apply ya, bisa yang di bawah itu jadi ke depan, Oh, iya. yang depan jadi ke belakang. Ada dua versi nih pemirsa. Iya, Kalau ini kan yang bener. polosan ya, yang bagian dalam. Nah, Iya. ini juga bisa digunakan yang bagian dalamnya nih. Tapi kalau misalnya mau yang berwarna, ini bisa yang bagian luar ya. Tapi kalau untuk motif bisa request nggak sebelum kita pesan gitu? Misalnya warnanya yang pastel-pastel aja, atau warnanya yang dominan coklat atau dominan warna pink gitu. Oh, bisa kalau juga sampai ya? saat ini bisa sih, karena kan memang persediaan kain perca limbahnya itu memang sesuai kadang dengan permintaan, dia minta ini ada gitu. Oke. Pernah kekurangan stok stok kain percanya? Belum. Belum. Belum Sejauh ini pernah masih kekurangan. banyak. Iya. Nggak pernah kekurangan berarti ya. Karena kecil pun dia masih bisa dimanfaatkan, bahkan sekecil apapun masih bisa kita kerjakan gitu. Karena udah beberapa produksi kayak yang Mbak pakai itu salah satu bahannya itu sampai yang udah dibuat di bagian dalam pun masih ada juga sisanya. Masih bisa lagi dibikin pita, masih bisa lagi dibuat tempat pentulnya. Oke. Nah, kira-kira ya kalau untuk pembuatan pembuatan produk-produk kain limbah kain perca ini gitu ya. Sejauh ini kedepannya ya pengennya membuat apa nih? Yang pengen dipasarkan dalam pembuatan yang lebih banyak mungkin stoknya atau gimana? Ada kepikiran nggak kira-kira? Kalau di rencana kedepannya kita itu kan akan produksinya insya Allah ini produksi hampersnya, jadi di dalam hampersnya yang kita buat itu kita sertakan produk-produk handmade tapi dengan temanya gitu. Oh, misalnya produk kan hampers. hampersnya itu kan misalnya lebih ke hijab dan lain-lain, otomatis kan kita butuh ikat rambutnya, korsasenya, kemudian misalnya hal-hal lain lah yang bisa melengkapinya, jadi nggak fokus misalnya kalau udah hijab dan inner dan lain-lainnya gitu kan atau apalah gitu, tapi kan harus ada handmade-nya kita sertakan di dalam, itu yang buat berbeda gitu. Iya benar. Tapi kan sejauh ini para pembuat kain limbah kain perca ini kan juga banyak ya di Sumut ini. Kira-kira gimana? Apakah kesulitan nggak untuk memasarkan produknya? Saya rasa enggak sih, karena kan kita masing-masing punya ciri khas sendiri ya oke. gitu. Jadi mana customer yang datang ke kita sesuai dengan ciri khas atau maunya dia gitu, pasti ketemu. Oke, tapi dalam seminggu bisa jualin berapa produk, Mbak Rani? Kalau saya saat ini permintaan sih masih, dalam minggu ini permintaan. Jadi misalnya buat busana tuh, misalnya ini ada limbah percanya gitu, kita seragamkan buat pouchnya atau yang berhijab aksesorisnya atau gelangnya gitu, dari sisa limbah itu tadi gitu. Oke, berarti kebanyakan by request ya? Iya. Oke, tapi boleh dong Mbak Rani sama Mbak Eka kasih tips sama mungkin para pelaku kreatif pemula yang ingin juga memanfaatkan kain perca menjadi produk inspiratif ya, ataupun para pelaku-pelaku usaha baru lah yang ingin mencoba usaha baru, apalagi mengenai pemanfaatan limbah kain perca. Mungkin Mbak Eka dulu, kasih tipsnya dong. Oke, kalau dari saya tipsnya
tanamkan dulu di dalam diri itu kita mau peduli, kita aware sama lingkungan gitu. Jadi rasa keinginan membuat sesuatu yang baru itu memang akan muncul gitu. Jadi awalnya karena memang kita produksinya busana, kemudian rasa oh iya ini nanti kalau numpuk kan jadi bertambah gitu. Jadi tanamkan rasa pedulinya dulu, kemudian membiasakan untuk mau mencoba dan berlatih. Kemudian ketika ada sesuatu yang baru kita mau mencoba gitu. Jadi tidak hanya itu, kita akan mencari tahu dan belajar terus untuk bisa membuat produk-produk yang berbeda meskipun bahan yang kita gunakan adalah dari limbah perca. Betul sekali, harus ada keyakinan ya, apalagi untuk lingkungan kita supaya tidak ada yang namanya limbah ya di lingkungan kita. Mbak Rani boleh kasih tipsnya? Kalau dari saya kebetulan tadi udah dijelaskan Mbak Ekanya. Kalau dari saya tadi kembali lagi ke zaman sekarang ya, pemanfaatan teknologi itu ya, kita sebagai pelaku atau pengembang usaha ini gitu kan, untuk memotivasi sih dari mungkin postingan-postingan kita membangun minat-minat para pemula nih. Oh ini tuh bagus dijadikan peluang gitu kan, atau saya tertarik untuk belajar gitu. Tipsnya pemanfaatan teknologi itu tadi di bidang fashion gitu. Apalagi sekarang apa-apa semuanya menggunakan media sosial, mungkin itu menjadi salah satu cara ya untuk kita bisa memperkenalkan produk kita gitu ya. Harapan ke depan dengan usaha Mbak Rani dan juga Mbak Eka sendiri ke depannya mau gimana? Mbak Rani dulu? Saya kebetulan mau memulai ini dengan brand Maza ya, nama anak saya. Jadi di situ itu bidang fashion bukan hanya busana, jadi craft gitu kan, kerajinan. Kemudian lenan rumah tangga. Nah lenan rumah tangga itu bukan harus dari bahan yang kita beli masih utuh gitu, dari kain perca juga. Juga bisa ya, Mbak Eka boleh? Kalau saya harapannya ke depan craft ini terus berkembang, nggak hanya di sini, berinovasi terus lebih baik dan meningkatkan bagaimana minat-minat yang lain itu lebih banyak terhadap produk-produk perca ini. Amin. Terima kasih Mbak Rani, terima kasih Mbak Eka sudah sharing bersama kita semua. Mudah-mudahan semuanya bisa semakin semangat, bisa semakin terinspiratif ya, terinspirasi dari Mbak Eka dan juga Mbak Rani untuk bisa selalu memanfaatkan beberapa limbah di lingkungan kita untuk menjadi produk usaha yang bernilai tambah untuk kita semua. Nah terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore karena kita akan terus menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi dan juga memotivasi untuk Anda semua. Saya Gina Febriana pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.